kamu menemukan kontrakan super murah di pinggir rawa. Sepi, jauh dari keramaian, tapi dekat tempat kerja. Hemat ongkos, hemat tenaga. Kedengarannya seperti solusi sempurna kan? Tapi bagaimana kalau tembok kamar kamu tiba-tiba berubah jadi pintu? Bagaimana kalau setiap tengah malam ada wanita-wanita bergaun putih berjalan melewati kamar kamu, seolah itu cuma lorong biasa? Ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini kisah tentang sebuah kontrakan di pinggir rawa yang ternyata adalah labirin gaib. Dan Suseno hampir menjadi bagian darinya. Kontrakan murah, tembok kamarnya berubah jadi pintu. Harga-harga masih naik turun, kerjaan susah, dan orang-orang lebih sering bicara soal bertahan hidup daripada soal mimpi. Di sudut-sudut kota, proyek bangunan tumbuh seperti jamur, tapi para pekerjanya tetap hidup pas-pasan. Termasuk Suseno. Suseno, yang biasa dipanggil Neno, sudah terbiasa bangun sebelum subuh. Tubuhnya tinggi dan kekar, kulitnya legam karena matahari, telapak tangannya kasar penuh kapalan. Dia bukan orang yang suka mengeluh. Hidup sudah terlalu sering memukulnya. Rasa takut juga bukan hal asing. Tapi kebutuhan selalu lebih besar dari rasa takut. Setiap hari dia mengayuh sepeda tuanya dari kontrakan lamanya menuju proyek ruko di Dadap Serep. Jaraknya hampir 1 jam. Kalau jalanan lengang, kalau hujan bisa lebih lama. Kadang rantai sepedanya lepas, kadang ban bocor, kadang dia sampai di proyek dengan baju sudah basah oleh keringat. Sebelum kerja dimulai, upahnya dihitung harian. Kalau dia tidak masuk, tidak ada bayaran. Jadi, dia jarang sekali izin. Badannya boleh capek, tapi pikirannya selalu menghitung. Ongkos tambal ban, beli makan, kirim sedikit uang ke kampung. Tidak banyak yang tersisa. Lama-lama, dia mulai merasa tenaganya terkuras hanya untuk perjalanan. Kalau bisa dapat kontrakan dekat sini, lumayan hemat tenaga, pikirnya suatu sore sambil duduk di tumpukan bata. Seorang kenek proyek yang lebih muda, namanya Rudi, mendekat sambil membawa rokok. "No," katanya, "ada kontrakan murah di kebun." "Asem, masuk dikit sih, dekat sungai." Suseno meniup asap rokok pelan. "Murah seberapa?" "Setengah harga kos. Biasa, tapi agak sepi," jawab Rudi. Nada suaranya sedikit ragu. Suseno tertawa pendek. "Sepi doang kan? Bukan kuburan." Rudi tidak ikut tertawa. Dia cuma mengangkat bahu. "Ya, pokoknya kalau mau, nanti saya kenalin yang punya." Kalimat Suseno sore itu seperti doa yang salah alamat. Dia tidak tahu bahwa tempat yang akan dia datangi bukan cuma sepi. Beberapa hari kemudian, setelah menerima gaji mingguan, Suseno memutuskan melihat tempat itu. Rudi mempertemukannya dengan pemilik kontrakan bernama Pak Handoko. Pria itu berusia sekitar 50-an. Rambutnya sudah banyak uban. Wajahnya biasa saja, tidak ada yang menonjol, kecuali tatapannya yang terlalu datar, seolah-olah mata itu melihat tanpa benar-benar berkedip. "Silakan ikut saya," kata Pak Handoko singkat. Mereka berjalan menyusuri gang kecil dari jalan utama. Awalnya masih banyak rumah penduduk. Anak-anak bermain bola plastik. Ibu di teras. Tapi semakin jauh melangkah, rumah ramah mulai jarang. Gang makin sempit, aspal berubah menjadi tanah keras bercampur kerikil. Lampu jalan hanya ada 1-2, itu pun redup. Kabelnya menggantung miring seperti tidak terawat. Suara kendaraan dari jalan besar makin lama makin samar, digantikan suara serangga dan gemericik air yang tidak terlihat. "Masih jauh, Pak?" tanya Suseno. "Sebentar lagi," jawab Pak Handoko tanpa menoleh. Udara terasa berbeda, lembab, dan sedikit berbau. Setelah melewati tikungan terakhir, jalan itu berakhir di tanah lapang sempit yang setengahnya tampak becek. Di sana berdiri deretan 6 kamar kontrakan berjajar. Bangunannya sederhana, dari kayu dan tembok setengah jadi.
Pondasinya seperti ditinggikan sedikit dari tanah. Di belakang bangunan itu, sungai mengalir pelan. Airnya gelap, hampir hitam. Permukaannya tenang, tapi entah kenapa terlihat dalam. Bau lumpur dan air basi tercium samar terbawa angin. "Ini tempatnya," kata Pak Handoko. Suseno memperhatikan sekeliling. Tidak ada anak-anak, tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang berbincang. Hanya angin dan suara air. "Yang lain pada kerja semua ya, Pak?" "Kok sepi?" tanya Suseno, mencoba mencairkan suasana. Pak Handoko tersenyum tipis. Senyum yang terlalu singkat. "Nanti juga kenal." Jawaban itu terasa menggantung, tapi Suseno tidak terlalu memikirkan. Dia lebih sibuk menghitung dalam kepala. Harga murah, jarak dekat proyek, tidak perlu lagi mengayuh sepeda jauh. Ini mungkin terlihat aneh, tapi tidak semua yang aneh itu berbahaya. Begitu pikirnya. Setelah menyerahkan uang tanda jadi, Pak Handoko menunjukkan kamar nomor 3. Ukurannya kecil, cukup untuk satu kasur, lemari kayu, dan kipas angin. Tembak terlihat biasa saja. Lantainya semen kasar. Pintu kayu di depan terasa berat saat dibuka. Air pakai sumur pompa di samping. Listrik 1 meteran untuk semua kamar. Jelas Pak Handoko singkat. Suseno mengangguk. Dia sudah terbiasa dengan fasilitas sederhana. Buat dia yang penting bisa tidur dan bangun untuk kerja. Pak Handoko kemudian berjalan kembali ke arah jalan masuk. Suseno sempat menoleh karena mendengar suara motor melintas jauh di depan. Hanya beberapa detik saat dia menoleh lagi ke arah jalan tanah itu, Pak Handoko sudah tidak terlihat. Padahal jalan itu buntu, tidak ada cabang, tidak ada gang lain. Suseno berdiri kaku beberapa detik, mencoba mencerna apa yang dia lihat. Mungkin belok cepat, gumamnya pelan. Dia mencoba masuk akal. Mungkin pria itu berjalan cepat. Mungkin ada sudut kecil yang tidak dia perhatikan. Dia menggelengkan kepala dan menarik napas panjang. Tak jauh dari kontrakan, berdiri warung kecil berdinding triplek dan beratap seng. Latoknya aneh, seperti sengaja diselipkan di sudut yang tidak seharusnya. Ada bangunan, lampunya menggantung dengan cahaya kuning redup. Seorang perempuan muda menjaga warung itu, namanya Siska. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya cukup cantik, tapi matanya seperti orang yang jarang tidur nyenyak. "Mas baru ya?" tanyanya pelan ketika Suseno mendekat membeli air minum. "Iya, kontrak kamar nomor 3. Jawab Suseno sambil tersenyum santai. Siska mengangguk perlahan. Tatapannya sebentar tertuju ke arah deretan kamar, lalu kembali ke Suseno. "Kalau malam, jangan sering keluar." Suseno terkekeh kecil. "Nggak boleh begadang ya?" Siska tidak ikut tertawa. Wajahnya tetap datar. "Pokoknya jangan sering keluar." Ulangnya lebih pelan. Angin sore bertiup dari arah sungai, membawa aroma lumpur yang lebih kuat. Permukaan air tampak memantulkan cahaya senja yang pucat. Untuk sesaat, Suseno merasa seperti berdiri di tempat yang terpisah dari dunia luar. Seperti tidak ada yang benar-benar tahu keberadaan deretan kamar itu. Dia kembali ke kamarnya, menaruh tas, dan duduk di tepi kasur tipis. Suasana hening terasa lebih tebal dari biasanya. Tidak ada suara televisi dari kamar lain. Tidak ada suara orang mandi. Hanya bunyi kayu berderit pelan, tertiup angin. Suseno menarik napas panjang dan berbaring, menatap langit-langit. Dia tidak tahu bahwa keputusan sore itu akan mengubah cara pandangnya tentang dunia. Karena di tempat itu, tembok bukan cuma tembok, dan pintu bukan selalu pintu. Malam pertama terasa biasa saja. Setelah seharian membereskan barang dan menyapu kamar yang berdebu, Suseno akhirnya rebahan di kasur tipisnya. Lampu dimatikan, hanya menyisakan cahaya temaram dari luar jendela kecil yang menghadap ke sungai. Kipas angin tua di sudut ruangan berdecit pelan, bunyinya monoton, seperti teman setia yang menina bobokan. Sekitar jam 11 malam,
Ketika kantuk mulai turun pelan-pelan, udara di dalam kamar berubah. Dingin. Bukan dingin karena angin malam biasa, tapi dingin yang terasa menempel di kulit. Merayap masuk lewat pori-pori. Suseno membuka mata. Nafasnya terlihat samar di udara, seolah dia sedang berada di tempat bersuhu rendah. Dia bangun dan duduk di tepi kasur. Anginnya kencang amat, gumamnya pelan. Lalu terdengar suara itu, krek, seperti kayu, digeser perlahan. Suara itu datang dari tembok samping kamarnya. Tembok yang siang tadi dia sentuh, dia sandari, dan dia anggap kokoh. Sekarang terdengar seperti sesuatu sedang menggeser lapisan. Di baliknya, Suseno menoleh. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, garis tipis muncul di permukaan tembok. Retakan lurus vertikal, lalu disusul garis horizontal. Garis itu semakin jelas, membentuk persegi panjang. Seolah-olah tembok itu memang punya pintu tersembunyi. Perlahan, bagian tengahnya terdorong dari dalam dan terbuka. Bukan kamar tetangga yang terlihat di baliknya, melainkan lorong panjang yang gelap. Kabut tipis menggantung di dalamnya. Tidak ada lampu, tapi lorong itu tetap terlihat jelas, seperti punya cahaya sendiri yang redup. Udara dingin makin pekat. Dari lorong itu muncul sosok pertama, seorang wanita bergaun putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kakinya menggantung beberapa senti di atas lantai. Dia melintas pelan, tanpa menoleh ke kanan atau kiri, seperti orang berjalan di koridor apartemen. Lalu muncul sosok kedua, lalu ketiga. Mereka berjalan bergantian, seolah kamar Suseno hanyalah jalan tembus. Suseno terpaku beberapa detik. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi anehnya, kepalanya tetap jernih. Bukannya teriak atau kabur, dia malah berdiri dan melangkah mendekat. "Hei, lewat bayar kos, Mbak?" katanya spontan. Nada suaranya lebih kesal daripada takut. Salah satu sosok berhenti. Pelan sekali, wajahnya terangkat. Rambutnya tersibak sedikit oleh angin yang berputar di dalam kamar. Wajahnya pucat kebiruan, seperti mayat yang terlalu lama terendam air. Matanya cekung, hitam pekat, tanpa kilau. Angin mendadak berputar lebih kencang. Kipas angin mati sendiri. Sosok itu melayang mendekat. Jaraknya tinggal 1 langkah dari Suseno. Biasanya orang pasti sudah pingsan atau lari terbirit-birit, tapi Suseno hanya menghela napas panjang. Capek kerja seharian lebih terasa daripada rasa takut. "Mau apa sih?" "Saya capek kerja," katanya datar. Sosok itu mengeluarkan desisan panjang, suara yang terdengar seperti angin masuk ke celah kayu lapuk. Tapi setelah beberapa detik menatap Suseno, dia mundur perlahan. Sosok-sosok lain juga berhenti. Lalu satu persatu kembali masuk ke lorong. Pintu gaib itu menutup perlahan. Retakan menghilang. Tembok kembali utuh seperti semula. Keringat dingin mengalir di pelipis Suseno. Tangannya sedikit gemetar sekarang. Setelah semuanya selesai, dia baru sadar bahwa apa yang barusan terjadi bukan hal yang bisa diterima akal sehat. Belum sempat dia duduk kembali, terdengar suara gedoran keras dari pintu depan. Gedubrak. Suseno menoleh tajam. Siapa lagi sih? Gedubrak. Kali ini lebih keras, sampai gagang pintu bergetar. Dengan langkah hati-hati, Suseno membuka pintu. Di depan berdiri pocong. Tubuhnya miring, kain kafannya kotor dan sedikit robek. Wajahnya hitam seperti gosong, matanya kosong, menatap lurus ke dalam kamar. Dia berdiri tepat menghalangi pintu. "Geser dikit, saya mau ke toilet," kata Suseno setengah kesal, seolah sedang menghadapi orang mabuk. Pocong itu meloncat mendekat, gerakannya cepat dan patah-patah. Tanpa pikir panjang, Suseno mengambil sandal jepitnya dan melempar. Pergi. Sandal itu mengenai tepat di wajah pocong. Anehnya, makhluk itu terpental mundur beberapa langkah, seperti tersengat. Dia berhenti, menatap Suseno beberapa detik, lalu meloncat menjauh
ke arah kegelapan halaman. Sunyi kembali. Malam itu, Suseno tidak tidur lagi. Dia duduk bersandar di dinding, menunggu sampai azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Sejak malam itu, dia tahu kontrakan ini bukan tempat biasa. Keesokan harinya, suasana terlihat normal. Cahaya matahari membuat semuanya tampak masuk akal. Suseno mulai mengenal penghuni lain. Di kamar 2, tinggal Dina bersama ibunya. Dina perempuan kurus dengan wajah lelah, tapi ramah. Ibunya jarang terlihat keluar kamar. Sore itu, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari kamar mereka. Suseno dan beberapa penghuni lain berlari mendekat. Ibunya Dina meronta di lantai, matanya melotot. Suaranya berubah berat. Dia berteriak ingin ayam goreng. Katanya dia mencium baunya dari jauh. Padahal tidak ada yang memasak kepopa di sekitar situ. Dina, kami gak punya uang, Mas. Cuma pengen makan enak sekali aja, katanya lirih. Suasana kamar terasa berat, seolah kesedihan mereka mengundang sesuatu yang lain. Dan benar saja, tubuh ibunya Dina bergerak tak wajar. Suaranya berubah jadi tawa yang bukan miliknya. Udah waktu lama, sampai akhirnya ibunya pingsan dan tenang kembali. Di kamar lain ada Vira, cantik, pendiam, jarang bergaul. Tapi tiap malam, dari kamarnya terdengar suara berat seperti laki-laki sedang berbicara pelan. Suatu malam, Suseno memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Apa yang dia lihat membuat darahnya beku. Vira duduk di lantai dengan rambut terurai. Di belakangnya berdiri sosok besar berbulu hitam. Tubuhnya tinggi dan kekar dengan taring panjang dan mata merah menyala. Gendruwo, makhluk itu menunduk ke arah Vira, seperti membisikkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Vira mendekati Suseno dengan wajah pucat. Dia janji mau jagain aku, bisiknya pelan. Siapa? Tanya Suseno, meski dia sudah tahu jawabannya. Vira hanya tersenyum tipis, senyum yang kosong. Janji itu ternyata mahal. Setiap malam Vira makin kurus, lingkar matanya menghitam, tatapannya kosong, seperti orang kehilangan separuh jiwanya. Akhirnya, Suseno tidak tahan. Dia mencari Mbak Tejo, seorang lelaki tua yang tinggal tidak jauh dari situ, dan katanya paham urusan gaib. Bersama Mbah Tejo, mereka menyiapkan ritual pembersihan. Air sungai rawa dicampur tanah kuburan lama. Dibacakan doa-doa kuno yang terdengar asing di telinga. Malam ritual itu, Vira menjerit panjang. Suaranya bercampur auman berat yang bukan suara manusia. Lampu-lampu di kontrakan berkedip. Tanah terasa bergetar halus. Gendruwo itu muncul, mengamuk, tapi perlahan kabur seperti asap tertiup angin. Namun, saat semuanya terasa selesai, Mbah Tejo justru terdiam lama. Ada yang lebih besar dari itu, katanya pelan, karena yang mengawasi dari kejauhan malam itu bukan hanya Gendruwo, ada sesuatu yang lebih besar. Penjaga sebenarnya tempat itu. Semakin lama tinggal di sana, Suseno sadar satu hal yang tidak bisa dia abaikan lagi. Kontrakan itu bukan sekadar bangunan reot di pinggir rawa. Tempat itu seperti labirin yang hidup, bukan labirin yang terlihat oleh mata, tapi yang bersembunyi di balik tembok, di sela-sela kayu, di celah lantai yang lembab. Beberapa malam setelah ritual Vira, suara-suara dari dalam dinding semakin sering terdengar. Kadang seperti langkah kaki pelan, kadang seperti bisikan yang tidak jelas bahasanya. Pernah suatu malam, Suseno sedang duduk sendiri, lalu terdengar suara ketukan dari dalam tembok belakangnya. Bukan dari pintu, bukan dari luar, dari dalam tembok. Tok, tok, tok. Seolah ada yang terjebak di dalam dan ingin keluar. Lorong gaib yang pernah terbuka di kamarnya ternyata bukan satu-satunya. Dina mengaku pernah melihat bayangan melintas dari dinding dapur bersama. Vira pernah bilang dia mendengar suara orang berjalan di atas plafon. Padahal atap cuma seng tipis. Tanpa loteng, bangunan itu seperti tersambung ke tempat lain dan pintu-pintunya bisa muncul di mana saja. Jerry dan Andre, dua penghuni kamar ujung, semakin sering melakukan ritual tengah malam. Bau dupa menyengat,
hampir setiap hari. Kadang terdengar mereka berbisik, membaca sesuatu dengan suara pelan dan cepat. Di depan kamar mereka ada mangkuk berisi air dan bunga yang sudah layu. Cuma buat perlindungan, kata Jerry suatu sore. Ketika Suseno menegur perlindungan dari apa? Tanya Suseno. Andre hanya tersenyum tipis. Dari yang tidak kelihatan, jawaban itu menggantung. Suseno mulai merasa tempat itu bukan sekadar dihuni makhluk gaib yang lewat. Tempat itu seperti sarang, seolah-olah manusia yang tinggal di sana hanya numpang di atas wilayah yang lebih dulu dimiliki oleh yang lain. Jawabannya datang suatu malam menjelang subuh. Langit masih gelap, tapi ayam sudah mulai berkokok jauh di perkampungan depan. Suseno terbangun bukan karena suara, tapi karena getaran halus di bawah lantai. Tanah rawa seperti bergetar pelan. Jelas, plastik di dekat kasurnya bergetar kecil. Lalu terdengar suara geraman berat dari arah sungai. Bukan suara anjing biasa, bukan suara mesin. Suara itu dalam dan panjang, seperti datang dari dada makhluk raksasa. Suseno berdiri dan membuka pintu kamar. Udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya. Dina juga keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Vira berdiri di ambang pintu, matanya kosong. Di tengah halaman kontrakan, berdiri sosok tinggi hampir 2 meter. Tubuhnya tegap seperti manusia dewasa. Bahunya lebar, tangannya panjang dan berotot. Tapi kepalanya bukan kepala manusia. Kepala itu berbentuk serigala besar, dengan moncong panjang, taring tajam, dan mata kuning menyala seperti bara api. Manusia, serigala. Makhluk itu berdiri diam, tapi kehadirannya terasa menekan dada. Udara seperti berat untuk dihirup. Bukan hewan, bukan manusia. Penjaga portal. Geramannya berhenti. Dia menatap satu persatu penghuni kontrakan. Saat matanya bertemu dengan Suseno, waktu seperti melambat. Suaranya terdengar tanpa dia membuka mulut, berat dan menggema langsung di dalam kepala. Kalian tinggal di tanah milik kami. Suseno mundur selangkah. Lututnya terasa lemas, tapi dia memaksa tetap berdiri. Ingatannya terlempar pada perkataan Mbah Tejo beberapa hari lalu. Kayu pintu kontrakan itu berasal dari hutan larangan. Kayu tua yang tidak boleh ditebang. Kayu yang menjadi penanda batas tua alam. Siapapun yang memindahkannya berarti memindahkan batas itu. Dan kini batas itu rusak. Manusia serigala melangkah maju 1 langkah. Tanah lembek di bawah kakinya retak. Air rawa di belakang seperti beriak tanpa angin. Tiba-tiba dari balik tembok setiap kamar terdengar suara retakan bersamaan. Krek, krek. Pintu-pintu gaib terbuka serentak. Dari masing-masing lorong gelap muncul sosak-sosak putih yang pernah Suseno lihat. Wanita-wanita bergaun lusuh melayang keluar, berdiri mengelilingi halaman seperti penonton yang menunggu perintah. Kontrakan itu bukan cuma tempat singgah. Itu sarang, tempat perlintasan, tempat berkumpul. Suseno menelan ludah. Dia tahu ini bukan gangguan kecil yang bisa diusir dengan sandal atau doa seadanya. Dia menatap manusia serigala itu. Saya cuma numpang cari hidup, katanya pelan, suara hampir serak. Makhluk itu menunduk sedikit, seolah mempertimbangkan. Maka pergilah. Sebelum menjadi bagian, kalimat itu terasa seperti peringatan, bukan ancaman. Angin mendadak berputar kencang. Lampu-lampu gantung di depan kamar pecah satu persatu. Pecahannya berjatuhan ke tanah. Sosok-sosok putih berputar seperti tersedot pusaran yang tak terlihat. Dalam satu kedipan mata, halaman kembali kosong. Manusia serigala lenyap. Pintu-pintu gaib menutup. Suara sungai kembali pelan. Hanya napas para penghuni yang terdengar berat. Subuh mulai menyingsing. Langit berubah abu-abu pucat. Tanpa banyak bicara, Suseno masuk ke kamar. Tangannya gemetar saat memasukkan pakaian ke dalam tas. Tidak ada lagi haiteng-haitengan hemat ongkos atau dekat proyek. Tidak ada lagi pertimbangan murah atau mahal. Tempat itu
bukan untuk manusia biasa. Dina menangis pelan saat melihat Suseno keluar membawa tas. Mas mau pergi? Iya. Kamu juga harus pikirin baik-baik, jawab Suseno pelan. Vira hanya berdiri menatap kosong dari ambang pintunya. Wajahnya datar, seperti sudah menyerah pada sesuatu yang tidak bisa dilawan. Jerry dan Andre pura-pura sibuk membereskan dupa dan mangkuk bunga, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi wajah mereka pucat. Suseno melangkah keluar halaman saat cahaya pagi mulai menyentuh tanah rawa. Anehnya, jalan yang dulu terasa buntu kini terasa lebih terbuka. Udara pagi tidak lagi seberat sebelumnya. Dia tidak menoleh ke belakang. Tapi hari dia tidur di pos kamling dekat proyek. Lebih aman, walau hanya beralaskan tikar. Lama-lama dia menemukan kontrakan lain yang lebih layak, lebih terang, lebih ramai. Hidupnya pelan-pelan membaik. Pekerjaan tetap jalan. Badannya memang tetap capek, tapi pikirannya lebih tenang, lebih waras. Namun kadang, saat dia melewati daerah rawa dalam perjalanan kerja, dia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Seperti ada lorong tak kasat mata yang terbuka sesaat lalu tertutup lagi. Seperti ada mata kuning yang mengawasi dari balik kabut pagi. Kontrakan itu mungkin masih berdiri, atau mungkin sudah tenggelam pelan-pelan di telan rawa. Tidak ada yang benar-benar tahu. Tapi satu hal yang Suseno pahami sejak saat itu, tidak semua tempat murah itu berkah. Kadang harga yang dibayar bukan uang, tapi kewarasan, atau bahkan jiwa. Dan tidak semua pintu yang terlihat tertutup itu aman untuk dibuka. Karena sekali batas itu dilanggar, tidak semua orang diberi kesempatan untuk pergi. Dan cerita pun tamat.